APBN dan APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Fungsi APBN terdiri dari fungsi alokasi, yaitu APBN merupakan sumber anggaran biaya yang harus dikeluarkan oleh negara dan penerimaan ke kas negara. Dapat digunakan untuk program pembangunan atau mengalokasikannya sesuai dengan sasaran yang dituju. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Artinya, sumber pendapatan yang berasal dari rakyat harus digunakan untuk kepentingan umum atau disalurkan kembali ke masyarakat. Yang ketiga adalah stabilisasi. Artinya, APBN dilaksanakan untuk mengatur perekonomian dan pemerintahan dengan baik. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Prinsip dalam penyusunan APBN dan APBD berdasarkan aspek pendapatan, yaitu mengintensifkan penerimaan sektor anggaran, pengeluaran dan penagihan piutang, tuntutan ganti rugi. Berdasarkan aspek pengeluaran negara, hemat, efisien, terarah, terkendali, membeli produk dalam negeri. Azas penyusunan APBN dan APBD. Yang pertama, kemandirian. Yang kedua, penghematan. Dan yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Landasan dalam penyusunan APBN dan APBD meliputi Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang tertuang dalam pasal 23 ayat 1. Berikutnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011 tentang APBN tahun 2012. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN. Sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri yang meliputi dari pajak, bukan pajak, kemudian hibah, dan penerimaan pembangunan dalam bentuk bantuan program, yaitu bantuan program murni, BLN yang dirupiahkan, kemudian bantuan proyek. Belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat, belanja pembangunan, dan belanja pemerintah pusat untuk daerah. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai, TNI, kemudian pensiunan untuk belanja pegawai dan TNI. Belanja barang, pembayaran cicilan dan bunga utang, subsidi, baik dalam bentuk BBM dan non-BBM, kemudian pengeluaran rutin lainnya. Sedangkan belanja dalam pembangunan di sini adalah perlu mempertimbangkan kebutuhan investasi pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan pembangunan. Terdiri dari pembangunan fisik maupun non-fisik. Belanja pemerintah pusat untuk daerah meliputi dana perimbangan. Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, kemudian dana alokasi umum, DAU, dana alokasi khusus, dan dana kontingensi. Belanja pemerintah daerah meliputi belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin adalah pengeluaran untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Kebijakan anggaran terdiri dari kebijakan surplus, yaitu pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian defisit, yaitu pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran. Sedangkan yang ketiga adalah seimbang, yaitu pendapatan sama dengan pengeluaran. Pendapatan daerah terdiri dari PAD, pendapatan asli daerah, kemudian dana perimbangan, dan pinjaman daerah ataupun dari penerimaan lain yang sah.
Kemudian belanja pemerintah daerah terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Anggaran yang diterapkan di Indonesia merupakan anggaran defisit. Anggaran yang defisit ini ditutup dengan pembiayaan dalam negeri dalam bentuk privatisasi BUMN, penjualan aset, restrukturisasi perbankan, obligasi negara. Ditutup dengan pembiayaan luar negeri, yaitu pinjaman proyek, pinjaman program, penundaan cicilan utang luar negeri.